yang paling utama adalah menggunakan kebersamaan, kesepakatan bahwa Pura Raditya Dharma Cibinong merupakan juga pura pusatnya moderasi beragama Hindu di Kabupaten Bogor, di mana saudara-saudara kita yang berasal dari Sunda Wiwitan itu sudah bergabung dengan kami untuk bersama-sama ngastiti bakti, berdoa bersama-sama untuk menuju Moksartam Jagadita Yaci Dharma. Lakukan tugas Anda sebaik mungkin, penuh disiplin, penuh rasa tanggung jawab, dengan lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Apapun yang Anda tekuni, pasti Astungkara akan berhasil. Om Swastiastu, Bapak Ibu umat sedharma, saya Ketut Sugiyarno Mambal, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bogor, di mana sore yang cerah ini saya berada di lingkungan Pura Raditya Dharma Cibinong yang pada saat sekarang ini sedang melaksanakan puja wali yang ke-72. Bapak Ibu Mas Sedharma, perlu saya sampaikan bahwa Pura Raditya Dharma Cibinong ini dibangun sejak tahun 1984, di mana pembangunannya ini dipelopori oleh bapak-bapak kita yang kebetulan bertugas di Yon Bek Ang TNI AD Cibinong. Ada sekitar 42 orang merintis pura ini sejak 84. Kemudian pembangunannya dalam 3 tahap, menempati areal seluas 1.500 meter persegi. Bapak Ibu umat sedharma, ada hal yang menjadi ciri khas Pura Raditya Dharma Cibinong adalah bahwa dalam pembangunannya sebanyak 3 tahap itu, masing-masing tahap memiliki makna kosala-kosali yang memiliki makna, di mana dari tahun 1984 sampai dengan 1992, makna filosofinya adalah Danau Rauh, di mana diharapkan oleh Manggala Pura Ratu Pranda Putra Sidemen, diharapkan umat yang empuan Pura Raditya Dharma Cibinong ini murah rezeki, sehat, semua diperlancar. Kemudian tahun 2000 terjadi pembangunan perluasan pura sehingga kosala-kosalinya berubah menjadi udan mas. Diharapkan kesejahteraannya umat yang empuan pura semakin meningkat. Kemudian di tahun 2001 terjadi penyempurnaan keseluruhan sehingga kosala-kosalinya berubah memiliki makna udan mas sampai saat sekarang ini. Sehingga inilah Bapak Ibu Mas Sedharma yang menjadi ciri khas Pura Raditya Dharma Cibinong, yang dimana pura ini adalah merupakan pura tertua di Kabupaten Bogor. Perjuangan tentu kita lakukan dari tahun ke tahun, dari era ke era, dengan dasar ajaran agama Hindu itu sendiri, dengan serada, dan yang paling utama adalah menggunakan kebersamaan, kesepakatan, yang itu yang kita utamakan. Tentu tidak mudah untuk mencapai itu dengan cara-cara kita diplomasi kepada di intern lingkungan kita, dan di sekitar intern Hindu sendiri juga mendapatkan perbedaan-perbedaan, tapi dengan kegigihan dari Banjar Cibinong terutama, akhirnya terlaksana dalam kegiatan apapun, dari renovasi pertama, kedua, dan sampai numpuk pedagingan, dan sampai hari ini dan hari pelaksanaannya
Puja Wali yang ke-72 ini dirayakan setiap 6 bulan sekali di Tumpok Krunut. Upacara Puja Wali Pura Raditya Dharma Cibinong dilaksanakan ada 2 versi. Pertama adalah 4 kali alit dan 1 kali ageng. Pelaksanaannya dirayakan pada Tumpok Krunut setiap 6 bulan sekali. Kenapa diadakan 4 kali dan 1 kali? Secara ekonomi, efisiensinya ada di sana. Karena umat juga sangat terbatas kemampuannya, maka diaturlah supaya juga ada uang-uang yang tersisa dari Puja Wali itu tidak hanya digunakan untuk berlebihan dalam pelaksanaan upacara, tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan sumber daya yang ada di Pura Raditya Dharma Cibinong. Sehingga apa yang menjadi tradisi di Pura Raditya Dharma Cibinong akan ditularkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Itu akan menjadi protap kita, loko dresta kita di Pura Raditya Dharma Cibinong. Kemudian kenapa besar? Itu dilihat juga secara ekonomi besarnya seperti apa. Ada utama, ada madya, ada kanista. Istilah nista tidak ada di Indo. Besar, kecil, sedang. Nah, kalau kemampuan mencukupi, tingkatan upacaranya mungkin mengambil Bebangkit dan Pulau Gembal. Tapi kalau tidak mampu lagi diturunkan dia, Pulau Gembal saja. Kemudian kalau tidak mampu juga, walaupun itu ageng, akan dilaksanakan dengan tumpang 11 istilahnya. Dan seterusnya. Maka sesuai dengan konsep yang sekarang sedang dikembangkan oleh Banjar dan Parisade, bagaimana kita bisa meningkatkan kesederhanaan. Puja Wali ini adalah bertema seperti kesederhanaan. Kesederhanaan ini kita dapatkan dari ajaran-ajaran agama Hindu itu sendiri dengan memiliki dasar, yaitu Trikaya Parisuddha, pikiran yang suci, perkataan yang suci, dan perbuatan yang suci. Maka menimbulkanlah suatu kebahagiaan. 3 kebahagiaan yaitu adalah apa? Kebahagiaan pawongan, kebahagiaan pelemahan, dan pawongan itu sendiri. Ya, soalnya apa? Itu tanda kunci kita dasar setiap melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kesederhanaan ini penting demi untuk menyelamatkan generasi depan kita biar tidak istilahnya ketergantungan, dan apapun yang akan dilakukan jadi generasi ke generasi itu bisa mengikuti, menyesuaikan zaman-zaman yang ada. Dan maka dari itu yakin dan percaya Hindu pun dimanapun berada memiliki keyakinan 5 dasar dalam imannya, itu adalah Pancasrada itu sendiri. Maka itu generasi ke depan kita untuk Banjar Cibinong, dan sumber daya manusianya sudah dibentuk di dalam Pasraman yang sudah dilakukan setiap hari Minggu. Kita lakukan pendidikan itu untuk menunjang sekolah-sekolah umum yang ada di sekitar Cibinong ini.
sepanjang perkembangan Pasraman Cibinong mengalami peningkatan dari siswa yang tadinya hanya beberapa puluh, kemudian berkembang menjadi sampai saat ini sekitar 200 siswa. Pasraman Cibinong memiliki 6 ruangan, di mana proses pembelajarannya adalah dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama untuk anak sekolah dasar, tahap kedua untuk anak-anak kelas SMP dan SMA. Nah, Pasraman Cibinong ini memiliki konsep pembelajaran bahwa pembelajaran Pasraman itu tidak hanya teori semata, tetapi perpaduan antara teori dan praktek. Pasraman Cibinong selama 1 bulan itu 2 kali pertemuan dalam pembelajaran teori, 1 kali pertemuan pembelajaran ekstrakurikuler. Dan pada hari-hari seperti saat ini, pada hari-hari raya, hari-hari Piodalan, putra-putri Pasraman itu ikut andil dalam membantu, mendukung, mensupport kegiatan, sehingga disinilah praktek pengenalan agama Hindu. Bahwa Pura Raditya Dharma Cibinong merupakan juga pura pusatnya moderasi beragama Hindu di Kabupaten Bogor, di mana saudara-saudara kita yang berasal dari Sunda Wiwitan itu sudah bergabung dengan kami untuk bersama-sama ngastiti bakti, berdoa bersama-sama untuk menuju Moksartam Jagadita Yaci Dharma. Mari generasi muda Hindu, khususnya mahasiswa, kami mahasiswa Hindu Bogor dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia merupakan mempunyai semangat dan juga cita-cita untuk membangun bersama-sama Bogor yang lebih baik, dan juga tidak terlepas dari Bogor, tetapi mari mahasiswa Hindu Indonesia dari seluruh Indonesia, dari seluruh penjuru tanah air, mari kita bersama-sama, khususnya sebagai generasi umat Hindu, kemudian mahasiswa yang mempunyai semangat juang dan intelektual muda Hindu, marilah kita bersama-sama memberikan semangat dan juga memberikan ide-ide kreatif kita selaku mahasiswa untuk membangun sinergitas dan juga membangun umat Hindu yang lebih baik. Nah, pesan saya untuk generasi muda ke depan, nah sudah mulai Bapak Ketua Banjar Arisade untuk terus membimbing generasi muda, misalnya melalui seni, gamelan Belaganjur, banyak hal yang bisa dikembangkan di sini. Dan seterusnya nanti sampai dengan bagaimana menerapkan budaya-budaya lokal yang ada di wilayah Jawa Barat, tidak hanya di Bali. Ada satu atensi dari panitia. Itu kira-kira. Semoga umat Hindu, khususnya Cibinong, tetap maju melalui generasi mudanya. Saya Iwayan Madik Kesuma, selaku tokoh umat Hindu di Kabupaten Bogor. Kami sangat bangga menjadi bagian dari masyarakat Jabodetabek, Indonesia pada umumnya. Kabupaten Bogor ini sangat diberkahi, sangat luas wilayahnya. Kita bisa berkontribusi banyak dalam pembangunan nasional ini. Banyak profesi yang bisa digeluti secara baik oleh generasi muda Hindu. Kita berharap ke depan generasi muda Hindu akan tampil
penuh percaya diri, tidak fobia minoritas, mayoritas, bahwa sepanjang kita fokus, kita bekerja keras, kita berdisiplin, kita menunjukkan profesionalisme di profesi apapun, di bidang apapun, harus diyakini bahwa kita bisa maju, kita bisa berkiprah, kita bisa bersama membangun bangsa dan negara ini. Harapan saya, generasi muda Hindu, adik-adik, anak-anakku sekalian yang masih bersekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, lakukan tugas Anda sebaik mungkin, penuh disiplin, penuh rasa tanggung jawab, dengan lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa, apapun yang Anda tekuni, pasti Astungkara akan berhasil. Untuk teman-teman yang agama Hindu yang ada di luar Bali, khususnya yang ngerantau, semangat untuk semuanya. Jangan pernah merasa didiskriminasi karena kita nggak sendiri di luar ini. Dan jangan pernah untuk berpikiran untuk keluar dari zona nyaman. Ya, dan juga kita harus tetap memperkenalkan budaya Bali agar semua masyarakat yang mayoritas mengetahui ini budaya Bali kita loh, seperti itu. Terima kasih Hindu Channel karena telah menjadikan wadah informasi bagi agama Hindu di seluruh Indonesia. Semoga Hindu Channel menjadi channel yang sangat top Dan semoga cepat-cepat 10 juta subscriber dikenal sama orang-orang yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Hindu Channel yang sudah bisa hadir dalam kesempatan ini dalam meliput dalam Pujewadi yang ke-72-nya. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga dengan Hindu Channel ini keberadaan di mana-mana bisa mensosialisasikan semua kegiatan yang ada di Banjar Cibinong ini. Kami ucapkan terima kasih Hindu Channel. Semoga tetap jaya dan sehat selalu, bisa menjalankan tugasnya dengan baik dimanapun mereka itu meliput. Sukses semua. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya meliput kegiatan umat kami di Kabupaten Bogor. Semoga Hindu Channel tetap eksis, membawa misi penyebaran kebenaran Dharma, kemudian ke depannya makin hebat, makin hebat, makin hebat.